Aksi demo ribuan buruh yang memblokade jalan di Sidoarjo, Jawa Timur nyaris bentrok dengan sejumlah pengguna jalan karena mengganggu perjalanan pengguna jalan. Namun polisi yang berjaga langsung melerai bentrok tersebut. Aksi demo buruh menuntut kenaikan upah ini memblokade jalan di kawasan batas kota Bundaran Waru, Sidoarjo dan melumpuhkan lalu lintas sehingga pengguna jalan terutama yang menuju Bandara Juanda terganggu. Akibatnya sejumlah calon penumpang pesawat turun dari kendaraan dan berjalan ke arah jalan tol Waru Juanda untuk menumpang kendaraan lain menuju Bandara Juanda. Sementara aksi demo buruh dengan memblokade dan orasi di tengah badan jalan di kawasan Bundaran Waru Sidoarjo berlangsung hingga Kamis sore. Aksi demo yang seharusnya dilakukan di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dilakukan buruh di Bundaran Waru dengan melakukan orasi dan blokade jalan sebagai bentuk mencari perhatian warga dalam memperjuangkan tuntutannya. Ya, selamat malam dan apa kabar pemirsa? Hari ini aksi demo ribuan buruh yang nyaris bentrok di Sidoarjo, Jawa Timur tadi juga jadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Polisi juga mengungkap fakta pemirsa di balik sandiwara video Urip Saputra, pria yang kembali hidup setelah kemarin sempat disebut-sebut meninggal dunia. Ternyata pria yang dikenal sebagai rohaniawan Konghucu ini pura-pura meninggal pemirsa demi terhindar dari kejaran debt collector alias penagih hutang. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang memporak-porandakan belasan rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak akibat terjangan angin. Hujan disertai angin kencang melanda desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri saat angin merusak rumah mereka. Sekitar 15 rumah warga mengalami kerusakan karena atap rumah berterbangan disapu angin kencang. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Namun beberapa keluarga terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka tak bisa lagi ditempati. Dalam bencana ini terjadi menimpa kerusakan rumah warga masyarakat dan gudang ikan warga masyarakat Kuala Batahan sebanyak 15 unit dengan kondisi rusak parah itu ada 5 unit dan 10 unit itu rusak ringan. Pemerintah kecamatan setempat bersama BPBD Mandailing Natal kini masih mendata rumah warga yang terdampak untuk diperbaiki. Sementara itu longsor terjadi di Desa Lonjo Boko, Goa, Sulawesi Selatan. 9 orang menjadi korban, 5 diantaranya meninggal dunia. Hujan deras sejak Rabu sore memicu longsor di Jalan Poros Malido, Desa Lonjo Boko, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Longsor menutup jalan serta menimpa mobil dan rumah warga. Pakai mobil andalan dulu. Longsor. Akibatnya 9 orang menjadi korban. Hingga Kamis sore, 5 orang ditemukan meninggal dunia, 2 orang selamat, dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Ada 2 anak yang selamat karena dinaikkan di lantai 2. Nah, sementara ini kita sedang melaksanakan evakuasi karena terjepit oleh pohon si korban ini, jadi tidak bisa langsung diambil. Ini kita bersama-sama baik dari Polri, TNI maupun dari Basarnas bekerjasama untuk mengevakuasi, menarik dari korban yang ada di dalam. Pencarian korban yang masih hilang dilakukan dengan menggunakan alat berat. Selain memakan korban jiwa, longsor juga merusak 5 rumah warga. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kecelakaan maut menimpa seorang pedagang gorengan di Jalan RE Marta Dinata, Palembang, Sumatera Selatan. Korban tewas di lokasi setelah ditabrak minibus yang diduga dikemudikan seorang anggota TNI Angkatan Laut.
Warga seketika panik saat sebuah minibus menabrak pedagang gorengan dan pekerja tambal ban di Jalan RE Marta Dinata, Palembang, Sumatera Selatan. Korban Milawati, 45 tahun, tewas di lokasi kejadian akibat ditabrak minibus. Sementara satu korban lainnya yang merupakan pekerja tambal ban dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka. Kejadian bermula saat minibus ini melaju dari arah Simpang 4 Pasar Lemabang dan seketika menabrak korban yang berjualan di pinggir jalan. Pengendara minibus diduga merupakan seorang anggota TNI AL dan saat ini masih diperiksa oleh polisi. Korban meninggal Milawati langsung dibawa ke rumah duka di Jalan RE Marta Dinata, Ilir Timur 2, Palembang dan dimakamkan di TPU Kandang Kawat. Bukannya belum melihat belum tahu kayak ini di daerah ini. Jualan apa aja Pak? Jual gorengan. Pakai apa Pak? Pakai gerobak. Pakai gerobak. Kita dapat informasi sekitar jam 2-an. Satlantas Polrestabes Palembang dan Pomal TNI mengevakuasi kendaraan menggunakan alat berat serta menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan. Kecelakaan juga terjadi pemirsa di Kembangan, Jakarta Barat, di mana sebuah mobil sedan ringsek ditabrak komuter lain. Pengemudi mobil selamat. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penderekan dan menyelamatkan pengemudi mobil. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat pengemudi mobil sedan ini melaju dari arah Kembangan menuju Cengkareng, melintasi jalur kereta tanpa palang pintu dan tidak mendengar peringatan dari warga. Akibatnya saat bagian depan mobil sudah berada di perlintasan kereta, mobil ini tertabrak komuter lain. Pengemudi mobil sedan berinisial W selamat dari peristiwa kecelakaan ini tanpa luka. Kini kasus ditangani oleh kepolisian unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Sementara itu pemirsa, kematian satu keluarga yang jenazahnya ditemukan mengering di Kalideres, Jakarta Barat masih jadi misteri. Tapi polisi memastikan bahwa kelaparan bukan menjadi penyebab kematian dari para korban. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat bukan disebabkan kelaparan. Kendati demikian, polisi belum membeberkan soal dugaan penyebab kematian keempat orang tersebut, karena penyidik masih terus bekerja untuk kemudian membuat kesimpulan terkait penyebab kematian para korban. Namun arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan karena mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian keempat orang itu. Sementara itu, Polda Metro Jaya menemukan gunungan sampah dan bekas-bekas makanan setelah menggelar olah TKP lanjutan di rumah satu keluarga yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu sore. Dengan temuan ini, polisi dapat mengasumsikan dan menggambarkan hubungan keluarga tersebut dengan tetangga sekitar, apakah keluarga ini cenderung mengurung diri atau ada perilaku dan kebiasaan lainnya. Ya, bermula dari dugaan kelaparan hingga spekulasi aliran atau sekte tertentu, kasus meninggalnya satu keluarga di Kalideres dalam kondisi mengering masih menjadi misteri. Kita akan langsung membahasnya dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto malam hari ini di iNews Prime. Selamat malam Pak Beni. Baik, Pak Beni, narasi yang beredar di media sosial terkait dengan faktor penyebab meninggalnya satu keluarga di Kalideres ini tampaknya saling tumpang tindih, seliweran satu sama lain. Tapi kalau dari perspektif Anda sampai dengan saat ini, mungkin karena investigasi masih berjalan, tapi mungkin ada diagnosa tersendiri Pak, informasi terkait dengan apa penyebabnya, Pak Beni? Ya, tentunya saya harus bicara berangkat dari fakta yang ditemukan ya. Jadi ketika kita ingin menjawab motifnya apa, tentunya ini harus nantinya dimulai dari hasil otopsi. Dari hasil otopsi akan nanti membuktikan penyebab kematiannya apa. Tapi Pak Beni tahu soal ada narasi ritual sekte di balik meninggalnya mereka?
Betul, jadi salah satu contoh kan pendapat dari Prof. Adrianus. Dia mengatakan bahwa dari analisis beliau melihat kejanggalan-kejanggalan ini, maka beliau menyatakan cenderung ke sana. Nah, ini memang kalau kita melihat hal-hal atau fakta-fakta yang dirasa tidak wajar atau agak aneh, kan seperti pertama, temuan dari via PLN ternyata dari Oktober minta diputus. Kita semua kan justru nggak mau diputus listriknya kan supaya terang terus. Ya. Kemudian kedua, bolam lampu dilepas semua. Betul. Kemudian ketiga, menarik diri dari keluarga yang lain, ya, komunikasi keluarga yang lain. Kemudian lagi kesaksian dari penjual jamu yang tadinya sebelumnya itu kalau ketemu mereka tegur sapa, sekarang tidak sama sekali. Kondisi badannya itu gemuk, ini berbeda. Ditegur tidak menjawab, kemudian bahkan kondisi badannya sudah lebih kurus dan pucat. Nah, fakta-fakta ini kan bisa dianalisis kemudian nanti faktor penyebabnya apa dan sebagainya. Nanti dikaitkan dengan hasil visum. Nanti akan ketemu di situ. Nah, saya sendiri sebagai mantan penyidik tentunya juga akan melihat hal-hal yang janggal atau tidak biasa ini menjadi atensi tersendiri. Jadi sebagai contoh begini, perlu pendalaman pemeriksaan saksi-saksi, perlu profiling keempat orang ini, profiling bagaimana ketika dia bekerja di tempat masing-masing, kemudian juga bergaul dengan siapa saja, kenapa sampai putus hubungan dengan keluarga, latar belakangnya apa dan sebagainya, termasuk juga tentunya perlu didalami di tempat ibadah dia. Bagaimana kondisinya terakhirnya bertemu, bagaimana apakah pernah konsultasi dengan orang-orang tertentu, apa namanya, ya dari pimpinan agamanya dan sebagainya. Baik, Pak Beni, mungkin selama Bapak menjadi penyidik sampai dengan saat ini, Pak, apa yang Bapak ketahui mengenai sekte apokaliptik itu yang sering jadi omongan saat ini? Ya, itu di luar negeri banyak terjadi ya. Jadi itu bicara keyakinan tentang akhir zaman atau kiamat, sehingga orang mengambil jalan untuk mengakhiri hidupnya. Di Jepang banyak ya kalau saya dengar sih informasinya kan? Betul. Nah, dalam kaitan ini nantinya akan bisa dianalisis kalau menurut saya ya dari temuan buku-buku berbagai macam agama. Ini perlu diteliti betul. Misalkan apakah di dalam buku itu ada coretan-coretan, tanda-tanda, misalkan dalam satu kalimat diberi tanda dan sebagainya atau di stressing. Ini menjadi penting. Betul, ini menjadi penting sehingga nanti bisa dianalisis kaitannya dengan perilakunya mereka ini. Ada pattern tersendiri seperti itu ya Pak Beni. Mungkin terakhir Pak Beni, kalau lagi-lagi informasi terkait dengan sekte apokaliptik di Indonesia ini seberapa besar dan seberapa masif sih saat ini Pak sebenarnya? Sejauh ini memang belum ya, tetapi seandainya, ini saya katakan seandainya ternyata mulai berkembang, ini perlu diantisipasi, perlu edukasi publik. Contohnya edukasi publik adalah pemberian informasi kepada publik, tanda-tanda, ciri-ciri penganut paham itu, supaya untuk mencegah, jangan sampai nanti terjadi kematian-kematian. Di samping itu juga jangan sampai ini menyebar ke masyarakat yang lain. Betul. Baik, kita harapkan seperti itu. Kita juga masih menunggu bagaimana proses investigasi ini, dan kita harapkan agar prosesnya juga berjalan lancar agar tidak terjadi kasus seperti di Kalideres, Jakarta Barat tersebut. Terima kasih Pak Beni Mamoto atas waktunya bersama kami di News Prime malam hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih, sampai jumpa. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Seorang pria di Majalengka, Jawa Barat tega membacok ayah kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Aksi ini diduga dipicu sengketa bagi hasil warisan.
Petugas Polsek Maja menangkap pria berinisial UU 46 tahun pelaku pembacokan terhadap ayah kandungnya. Peristiwa ini terjadi di Desa Cicalung, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Korban mengalami luka bacok senjata tajam di bagian dada dan kepala, serta luka tembak di bagian kening kanan. Pembacokan dengan senjata tajam beserta senapan angin di area persawahan ini dipicu lantaran pelaku menagih uang garapan kepada korban, namun tidak dihiraukan. Korban adalah orang tua dari pelaku terkait dengan sewa tanah garapan ataupun bagi hasil warisan. Dan kemudian karena pelaku tidak tidak puas, kecewa terhadap jawaban dari orang tuanya, pelaku melakukan serangkaian penganiayaan kepada orang tuanya. Petugas Satuan Reskrim Polres Majalengka akan memeriksa kejiwaan pelaku karena diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Pihak kepolisian pun akan melibatkan tim ahli guna mengungkap kejiwaan pelaku. Ya pemirsa, kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat ternyata sandiwara belaka demi menghindari utang yang ditagih oleh debt collector. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.